Dikatakan dulu ada perempuan apa namanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan ada seorang wanita, dia ini nyarai kitab Minhaj kalau nggak salah, menyarai kitab Minhaj atau hasyiahnya gitu. Dia ada 6 jilid atau 7 jilid. Apa enggak hadir kepada anak sekarang namanya atau gobilanya, nanti insya Allah kalau ingat saya sebutkan. Di situ ketika dia nulis syarahnya itu 6 jilid, ketika itu di akhir dia tulis, kalau di situ ada tulisan yang kurang bagus atau ada salah, saya minta maaf karena keadaan saya ketika nyarai kitab ini saya sedang menyusui anak saya. Jadi dia nyusui anak sambil ngarang kitab, anaknya nangis, ngarang. Nanti kalau ada salah-salah seperti itu. Ini subhanallah, ini wanita tarim. Nyusui ilmu dan juga nyusui anak. Nah, makanya kota tarim, mereka dikatakan ketika ditanya ulama tarim, kenapa karangan kitab ulama tarim sangat sedikit, sedangkan mereka ulama yang sangat agung. Dijawab oleh mereka, nahnu la nu'alliful kutub. Kita nggak nyetak kitab, walakin nu'allifur rijal. Kita ini pencetak wali. Anak langsung jadi wali, muridnya jadi wali, dilihat jadi wali. Seperti itu, kita nyetak wali. Nah, dan ketiga, saya tutup untuk perempuan tadi keistimewaannya ya. Rasa malu yang menjadi perangai mereka, pencinta dengan ilmu, dan yang ketiga adalah madrasah li auladihin, menjadi madrasah pertama yang untuk pendidikan daripada anak-anak mereka. Seperti itu. Oke Habib, jelas Habib. Nah, poin terakhir Habib yang ingin sekali kita bahas yaitu sebagaimana kita ketahui jenengan ya bertahun-tahun di Tarim, juga jenengan mendapatkan kenikmatan bisa berkhidmah pada Habib Umar. Dan tinggal di rumah Habib Umar Habib. Nah, kami ingin mengetahui ya dari antum mungkin ada pengalaman ya atau kisah-kisah tentang Habib Umar Habib. Kami ingin mengetahui lebih banyak ya tentang Habib Umar. Mungkin bisa jenengan ceritakan sekilas tentang beliau yang jenengan ketahui selama jenengan ada di Tarim, di rumah beliau. Masya Allah. Sebenarnya Al-Fakir di pernah khidmah di rumah Habib Umar, bukan di bawah ya. Seperti Syed Mahdi Al-Maghrabi dan juga Syed Syaugi itu di bawah. Kalau Al-Fakir dulu di atas, di tingkat atas. Kita dulu megang di atasnya, bukan di bawah. Kita di atas. Di situ ada Auladul Habib, ada anak-anaknya Habib Umar, kadang ke situ dan juga anaknya Habib Mundir, anaknya Habib Shalih Al-Jufri. Di sana kita jadi musyrifnya. Jadi musyrif megang karena pada waktu itu yang nggak nyampe umur 17 tahun, anak-anaknya orang-orang besar seperti cucunya Habib Masyhur juga ada di situ semua. Mereka ditampung di rumahnya Habib Umar di atas loteng itu di situ kita yang berkhidmah untuk bukakan pintu, jaga, bangunin mereka seperti itu. Nah, sedangkan pengalaman dengan Habib Umar, subhanallah, itu istimewanya Habib Umar yang dari Al-Fakir rasakan bahwasanya ma ra'ayna mithlu. Kita nggak pernah lihat seseorang yang seperti beliau Habib Umar, dan itu pun ini istimewanya bisa dirasakan bahwasanya semua yang menjadi santri Habib Umar itu merasa sok dekat dengan Habib Umar. GR dengan Habib Umar. Seperti ceritanya Rasulullah SAW. Bagaimana kenapa? Karena semua dapat perhatian khusus dari Habib Umar. Seperti Rasulullah SAW, sahabat mengatakan bahwasanya seolah-olah aku ini yang dilihat sama Rasulullah. Aku yang dilihat sama Rasulullah. Padahal Rasulullah perhatiannya kepada itu sama seperti kepada yang lain. Ada pengalaman dulu pertama Al-Fakir datang ke Kota Tarim. Ketika Al-Fakir datang ke Kota Tarim, di sana kita kan udah menggebu nih. Cinta sama Habib Umar udah kuat, udah anunya. Kita berani, kita baru datang ini berani. Biasanya dulu waktu itu kita datang, kalau nggak salah di bulan Sya'ban. Kita datang di bulan Sya'ban waktu itu. Bulan Sya'ban pas waktu tertib jadi. Buka puasa di Musola Ahlul Kisah. Musola Ahlul Kisah. Anak punya teman pada waktu itu, anak punya teman bin Al bin Syahab dari bangsa bin Syahab dari Malang. Dia kalau buka dia ngomong, Abdul Qadir, inti mau nggak buka di depan Habib Muhammad bin Anis bukan Habib? Bukan. Namanya bukan. Kita satu zaman juga dengan Habib Muhammad bin Anis. Beliau kalau nggak salah adik kelas kita. Habib ketika dia ngomong, ente mau tinggal di ente mau tinggal mau buka di depan Habib Umar. Loh, mau kita ada bilang, mau ajib ini katanya. Udah ente ikut anak itu.
Ya ini orangnya Masya Allah berani. Lalu duduk di depan. Jadi sebelum udah diampar, udah inti duduk sini. Kadang naruh surban, kan gitu ya Raya. Nah, Di kota Tari kalau sholat supaya nggak dianu ditaruh surban. booking tempat Habib. Booking tempat. Nah. Tapi kalau udah ketemu basebak, ada basebak ya, ada antum. Basebak yang Iya. kalau udah Diambil semua. Hilang semua, diambil semua. Bookingnya dihanguskan semua bookingannya. Nah, ketika kita duduk di situ, duduk Habib Umar, kadang Habib Umar itu makan. Tadi kalau ada yang di depannya Habib Umar pasti dikasih kurma. Terus biji yang habis dimakan oleh Habib Umar ditetap tinggal diem. Diem ketika Habib Umar udah berdiri kita ngambil, diambil. Berani kita. Kenapa? Karena baru masih semangat. Tiap hari kita 3 hari setelah Ana duduk sama Habib Umar 3 hari, setelah itu Ana nggak berani lagi udah. Ana nggak berani duduk sama Habib Umar. Temen Ana, ayo Bib, ini Bib, lagi Bib. Habib Umar ada nih. Enggak, udah Ana nggak berani. Kenapa? Enggak, Ana nggak berani. Subhanallah, kita punya rasa takut. Enggak, padahal Habib Umar nggak pernah ngomong apa, nggak pernah marahi, nggak pernah apa. Tapi Subhanallah, kekuatan ya haibah yang ada dalam diri beliau, ketika kita di depan beliau itu setelah 3 hari itu udah, Ana nggak berani dekat. Karena dari jauh, ada manjang dari jauh. Kadang orang seperti itu. Anak kalau ketemu Habib Umar, mau salaman, mana cium. Mau ngomong gini, kharat. Nggak mungkin bisa. Ketika kita di depan Habib Umar, Bapak, seperti itu. Mungkin Dora Ismail bisa merasakan seperti itu. Ada lagi yang yang kita yang istimewa juga ketika kita duduk sama Habib Umar. Aurah. Kita dibawa ke aurah di mana kita hidup di zaman Rasulullah. Perasaan kita hidup sama Rasulullah itu sangat kental sekali. Itu yang kita rasakan. Al-Fakir pernah mungkin ya dan setiap alumni merasakan pernah ada dua tempat di situ kenangan manis Al-Fakir kepada beliau yang tidak pernah Al-Fakir lupakan. Dan mungkin itu nikmat yang Allah berikan kepada Al-Fakir. Di antaranya ketika ziarah Hud. Ketika ziarah Hud, ketika Al-Fakir di sana dulu 2019, bukan 2019, 2009 2010 lah. 2009 10. Al-Fakir masuk 2008. Pokoknya sebelum 2012 lah, 2010, 2011 mungkin. Di situ pada waktu itu pembangunan sakan yang ada di Hud masih baru. Nggak tahu sekarang kayaknya udah bagus. Dulu masih baru, masjidnya juga belum jadi. Sakannya pada waktu itu Habib Umar ngontrol. Kita di sana itu ketika Habib Umar pasti kita di dekatnya pengen lihat Habib Umar, tapi nggak ada yang berani berebut, nggak ada yang berani dari haibahnya Habib Umar. Ketika itu ada momen saya bisa mencuri mencuri momen yang bisa saya abadikan di hati saya. Ketika itu Habib Umar udah keluar dari sakan yang habis tempat tinggalnya santri ketika ziarah Hud, itu namanya sakan, tempat tinggalnya. Kita teman-teman ada yang nggak tahu apa sakan itu. Ketika keluar, Habib Umar udah keluar, ada badui. Ada orang jual siwak. Ada orang jual siwak digendong, ngasih siwak ke Habib Umar. Ngasih siwak sama Habib Umar ditunggu sama dia. Artinya apa? Suruh bayar. Kan? Suruh bayar. Ketika suruh bayar, Habib Umar pegang gini. Habib megang kantongnya gini. Kantongnya, artinya nggak ada uang. Yang ada di sebelahnya nih noleh-noleh semua. Aduh, Habib Umar nyari uang ini kan gitu. Noleh-noleh. Subhanallah. Di kantong Ana pada waktu itu ada uang 100 real. Mungkin kalau sekarang berapa lah? 100 real itu berapa? Berapa 100 real? 5.000 ya. Apa enggak? Dulu harganya siwak dulu itu masih 20 real, 30 real. Atau paling mahal 50 real. Al-Fakir punya uang 100 real langsung. Pada waktu itu ingat, Ana habis beli-beli tinggal 100 real ini. Ana keluar ke ruang, Ana kasihkan ke tukang itu. Ketika Ana kasihkan ke tukang itu, Habib Umar noleh ke Ana. Karena artinya yang bayari kan gitu. Ana kasihkan dengan spontan, Ana kasihkan, kemudian Habib Umar melihat Ana dan senyum dari Habib Umar. Wallah, dinginnya senyumnya Habib Umar sampai sekarang Ana rasakan. Jadi kalau Ana sumpek, Ana hayalkan keadaan seperti itu yang membuat di diri Al-Fakir sangat dingin. Sekarang ingat nih, kita kadang Al-Fakir kalau udah sumpek ngelihat foto Habib Umar yang senyum, Fakir kayak ngambil uang dari kantong. Ini zaman yang dulu. Nostalgia seperti itu. Masya Allah, Habib.